Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan kami men-sharingkan kisah perjalanan hidup kami 1 tahun ke belakang ini. 1 tahun ini merupakan tahun yang buat saya pribadi merupakan titik terendah dalam iman saya. 1 tahun yang lalu persis pada hari Natal ini saya ingat saya dalam kondisi hamil 3 bulan. Didiagnosa oleh dokter kandungan saya itu janinnya mengalami kelainan kromosom. Bulan keempat pemeriksaan berikutnya dokter bilang ada kebocoran jantung. Proses kehamilan itu pun bukan proses yang sulit, bukan proses yang mudah buat saya. Dari sisi usia 1, 2, 3 dan keempat itu bukan sesuatu yang mudah dan juga bukan sesuatu yang direncanakan. Pergumulan dalam diri saya, ada rasa penolakan, ada rasa bertanya-tanya. Saya ingat saya bilang, Tuhan saya sudah punya 3, sebetulnya sudah cukup. Tapi mungkin Tuhan punya maksud yang lain, dia percayakan 1 lagi. Sejak dokter mendiagnosis bahwa ada kelainan jantung, jantungnya bocor, belum menutup rapat, kami setiap malam bersama dengan anak-anak, kami berdoa. Kami berdoa minta Tuhan kalau boleh berikan belas kasihan Tuhan. Jadikan jantungnya normal. Biarkan anak ini lahir. Kami rawat, kami besarkan seperti 3 anak kami yang lain. Tanggal 27 Juni yang lalu, bayi perempuan kami, Eliora, boleh lahir ke dunia ini. Dia menangis sebentar, kemudian dia membiru. Dokter pasang oksigen, dan semenjak itu dia dipasang oksigen terus. Pulang dari rumah sakit, kami berdua pulang dengan tangan kosong. Bayi tidak kami bawa pulang, terpaksa ditinggal di rumah sakit karena membutuhkan perawatan lebih lanjut. Hari demi hari kondisinya tidak membaik, bolak-balik masuk ke ruang intensif, dipasang ventilator, intubasi. Saya pikir Tuhan akan melakukan hal yang sama. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Pada usia 2 bulan 5 hari, kurang lebih 4 bulan yang lalu, Tuhan memanggil dia pulang. Bayi kami sembuh karena dia bertemu tabib agung yang mengangkat semua sakit penyakitnya dan memberikan dia kelegaan, memberikan bayi kami kelepasan. Tapi buat kami itu bukan hal yang mudah. Dalam masa berduka saya, banyak perasaan bercampur aduk. Rasa sakit yang tidak pernah saya alami sebelumnya, yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh para ibu yang kehilangan anaknya. Rasa sakit yang menusuk dalam hati. Saat saya berduka, kami sekeluarga berduka, banyak pertanyaan
dari anak-anak. Mengapa, dan mengapa. Dan juga saya tetap harus mengajarkan mereka untuk melihat jawaban doa tidak yang Tuhan berikan atas keluarga kami. Saat itu saya merasa perasaan saya hancur. Banyak saudara-saudara seiman kami yang mendukung kami, menghibur kami, memberikan kami kekuatan. Mensupport kami sangat berterima kasih. Mereka berkata, bukan mereka, Alkitab berkata, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi buat saya waktu itu tidak terasa indah. Waktu Tuhan yang terbaik, saya tahu. Tapi bagi saya waktu itu tidak baik. Saya tahu Allah itu kasih. Tapi hati saya tidak bisa merasakan kasih Allah. Saya tahu Allah itu baik, tapi rasa saya itu tidak buat saya. Saat itu saya merasa dunia saya berhenti di tempat. Selang beberapa waktu, suami saya sudah bisa melewati masa dukanya, anak-anak sudah bisa melewati masa dukanya, sedangkan saya merasa saya stuck di sana. Bukannya saya tidak berjuang untuk bangkit, saya berusaha untuk bangkit. Saya juga mencari pertolongan. Tetapi logika dan perasaan saya tidak bisa sinkron. Apapun yang logika saya katakan, betapa baiknya Tuhan, betapa penuh kasih-Nya, itu tidak bisa menghilangkan rasa sakit dan kehilangan yang saya alami. Di tengah keterpurukan yang saya alami, satu sore waktu saya sedang nyetir mobil sendiri, saya mendengarkan sebuah lagu. Dan lagu itu persis menggambarkan kondisi yang saya alami saat itu. Lagu itu berkata, aku tahu bahwa Tuhan akan datang tepat pada waktunya untuk menolong. Tapi pada saat aku berdoa, hujan tetap turun. Dalam badai, Tuhan berkata, I'm with you. Aku bersama dengan engkau. Aku selalu ada di sisimu. Waktu aku terjatuh dalam angin, Tuhan mendengarkan teriakan minta tolongku. Lagu ini menegur saya, mengingatkan kembali saya bahwa segala sesuatu yang kita alami, segala hal yang saya alami, bukan berbicara tentang saya, tetapi berbicara tentang Allah, pencipta saya. Kami ini hanyalah alat display yang Tuhan gunakan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kiranya lewat lagu ini yang bisa menjadi kekuatan buat kami, bisa juga menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami akan menyanyikan lagu I Will Praise You in This Storm. I wish you by now, God, you would have reached down and wipe our tears away. Step in and save the day. But once again, I say amen, and it's still raining. And as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the wind, I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hand and praise the God who gives and takes away. I praise you in the storm, and I will lift my hands
'cause you are who you are. No matter where I am, every tear I cry, you hold in your hand. You never left my side, and now my heart is torn. I will praise you in this storm. I remember when I stumbled in the wind. You heard my cry to you, you raised me up again. My strength is almost gone. How can I carry on if I can't find you? And as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the wind, I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hand and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this storm. I will lift my hands, 'cause you are who you are. No matter where I am, every tear I cry, you hold in your hand. You never left my side, and now my heart is torn. I will praise you in this storm. And now my heart is torn. I will praise you in this storm. I lift my eyes into the hills. Where does my help come from? My help come from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help come from the Lord, the maker of heaven and earth. You are my strength. I praise you in this storm, and I will lift my hands, 'cause you are who you are. No matter where I am, every tear I cry, you hold in your hand. You never left my side, and now my heart is torn. I will praise you in this storm. Now my heart